Nama saya Stefanus Hans. Saya memilih negara Cina untuk topik pembahasan kali ini. Berita kali ini yang terjadi di negara Cina, rumah sakit di Leisenshan dibangun secara kilat untuk merawat pasien COVID-19 yang terjadi di Wuhan di negara Cina telah ditutup setelah pasien terakhir sembuh. Meskipun demikian, rumah sakit yang dibangun pada tanggal 25 Januari 2020 sudah bisa digunakan 14 hari, kemudian tidak dibongkar dan tetap siaga menerima pasien. Rumah sakit ini sangat krusial dalam menangani COVID-19 hingga jumlah pasien menurun sampai 0. Kata Direktur Utama RS Leisenshan, Wang Xinghua, fasilitas yang bisa terbilang di Leisenshan itu rumah sakitnya bagus sekalipun dalam skala global. Maka dari itu pasien bisa merasa nyaman ketika dirawat di sana. Dari jumlah itu, 45% dalam kondisi yang parah, tingkat kematian sekitar 2,3%. Sementara itu, wakil dari Direktur RS Leisenshan, Yuan Yufeng, menyebutkan bahwa pasien berusia 80 tahun dan 20 pasien berusia 70 tahun telah meninggal di rumah sakit tersebut. Nah, dari 4 pasien yang negatif tersebut, hasil tesnya menunjukkan masih membutuhkan perawatan lanjutan penyakit bawaannya. Rumah sakit ini dibangun dalam tempo 2 pekan di atas lahan 21,9 hektar di pinggir Danau Huangjia, Kecamatan Jiangxia. Ini mampu menampung 1.600 pasien COVID-19. Kali ini saya akan membahas tentang dampak ekonomi di negara Cina. Dampak virus corona ekonomi di Cina menyusut untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir. Ekonomi terbesar kedua di dunia ini mengalami kontraksi hingga 6,8% menurut data resmi yang dirilis pada hari Jumat tanggal 17 bulan Mei 2020. Pukulan virus corona terhadap ekonomi dunia karena perannya konsumen utama serta penghasil barang dan jasa, ekspor Indonesia pun ke Cina pun juga menjadi berpengaruh pada tahun 2019. Misalnya mencapai US 29,7 dolar miliar atau senilai 464,5 triliun dengan mengacu pada nilai tukar mata uang. Menurut Bank Indonesia pun juga tersebut dalam kasus kali ini di Indonesia dengan nilai itu, Cina merupakan negara tujuan ekspor ke Indonesia. Jadi ya dalam kasus ini negara Cina kan memegang ekonomi kedua di dunia pun ini berdampak kepada negara-negara lain juga untuk mengekspor barang-barangnya. Jadi sangat berpengaruh dalam kasus virus corona ini, sangat merugikan bagi negara-negara lain juga. Setelah itu penyusutan ekonomi di Cina pun pada kuartal pertama pada tahun 2020 ini merupakan penyusutan pertama sejak tahun 1992. Ketika Cina terkunci dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, Cina memiliki pertumbuhan ekonomi sehat sebesar 6,4 pada kuartal pertama. Dalam dua dekade terakhir ini, Cina telah membekukan pertumbuhan ekonominya, serta rata-rata sekitar 9% per tahun, meskipun para ahli secara teratur mempertanyakan keakuratan data ekonominya.
Perekonomian pun juga terhenti selama 3 tahun ini ya, karena lockdown juga negaranya di sana, alias penutupan besar-besaran dan dikarantina untuk mencegah penyebaran virus corona pada akhir Januari kemarin. Selain itu, akibatnya para ekonom memperkirakan angka yang suram, sementara data resmi sedikit lebih buruk dari yang diharapkan. Berikut adalah sejumlah data dan kunci lainnya yang dirilis dalam laporan kali ini. Output pabrik pun turun sebesar 1,1% untuk bulan Maret karena Cina perlahan mulai memproduksi lagi. Yang kedua, penjumlahan retail anjlok 15,8% bulan lalu karena banyak pembeli yang tinggal di rumah. Yang ketiga, pengangguran mencapai 5,9% pada bulan Maret, sedikit lebih baik dari data tertinggi sepanjang Februari yang mencapai 6,2%. Cina juga meluncurkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk meredam dampaknya perlambatan, tetapi tidak sebanding dengan negara-negara besar lainnya. Sejak bulan Maret kemarin, negara Cina pun juga mulai perlahan-lahan mengizinkan pabrik melanjutkan produksi dan membiarkan bisnis dibuka untuk kembali. Tetapi ini merupakan proses bertahap untuk kembali ke situasi sebelum lockdown. Cina sangat beruntung juga, sangat bergantung juga pada pabrik dan manufakturnya untuk pertumbuhan ekonominya dan telah dijuluki pabrik dunia. Pasar saham di wilayah tersebut menunjukkan reaksi beragam terhadap data ekonomi Cina, dengan indeks Shanghai Composite China naik 0,9%. Nah, selanjutnya kali ini saya akan memberikan 10 cara mencegah virus corona COVID-19. Bagaimana caranya? Yang pertama, itu harus kita selalu cuci tangan ketika kita habis pegang benda atau enggak pegang apapun itu dari luar rumah, ataupun setelah kita membeli barang dari supermarket belanjaan kita tersebut, atau bisa juga menggunakan dengan hand sanitizer. Yang kedua itu ada hindari sentuh wajah. Jadi kita misalnya contoh abis megang barang atau enggak abis megang sesuatu dari luar rumah, kita nggak boleh langsung pegang wajah kecuali kita udah cuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Karena kalau enggak, itu sangat mempermudah sekali virus masuk ke dalam tubuh manusia karena melewati dari mata, hidung, dan mulut. Nah, selanjutnya yang ketiga yang saya bahas ini tentang etika bersin atau batuk. Jadinya ketika kita lagi batuk atau bersin itu alangkah baiknya kita memakai masker, atau enggak misalnya kita lagi flu di luar, sebaiknya alangkahnya kita pakai masker. Jadinya supaya berjaga-jagalah kalau bisa dibilang, supaya enggak menyebarkan virus juga ke orang lain. Dan yang keempat itu memakai masker ketika kita keluar rumah untuk melakukan aktivitas seperti pergi ke kantor atau enggak membeli barang di supermarket atau dengan kebutuhan lainnya di luar. Kita selalu pakai masker yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Yang kelima itu ada hindari interaksi secara langsung. Jadinya kita harus ada namanya social distancing. Jadinya nggak boleh berdekatan secara langsung dengan orang lain, walaupun dengan keluarga sendiri, teman, atau enggak orang lain. Jadi kita harus benar-benar jaga jarak minimal 1,5 meter atau enggak 2 meter.
Yang keenam itu hindari berbagi barang pribadi. Jadinya misalnya kita punya barang nih, contoh misalnya kita mau membagikan makanan ya, contoh ya, atau enggak membagikan masker, itu sebenarnya tidak bisa dibagikan secara langsung, atau tidak mesti kita melakukan pembersihan dulu kepada barang yang kita ingin kasih kepada orang lain. Contohnya seperti itu. Nah, yang ketujuh yang tadi saya bahas sedikit, saya mengutip itu tentang social distancing. Jadinya nggak boleh benar-benar berdekatan dengan orang lain, ataupun dengan orang rumah juga, karena sangat berpengaruh untuk virus tuh dapat masuk ke tubuh kita juga. Yang kedelapan itu mencuci makanan. Jadinya kita beli dari pasar atau enggak kita beli dari makanan dari luar, buah-buahan, sayur-sayuran, itu sebelum dimasak alangkah lebih baiknya kita harus mencuci makanan tersebut. Terkadang kan sebelum kena virus corona ini kan orang banyak yang males kan, jadi kayak buah langsung dikupas aja walaupun dari supermarket kan, itu kan juga masih mengandung pestisida ya, jadi kurang baik juga. Jadi alangkah lebih baiknya mesti dicuci dulu. Yang kesembilan, bersihkan perabotan rumah. Jadi kita harus setiap hari harus bersih-bersih rumah, teras, halaman depan, semuanya harus bersih-bersih supaya nggak terjangkit banyak debu dan virus juga yang menempel, ataupun sering sekali keluar masuknya orang rumah dari luar. Jadi kan kita nggak tahu kan orang rumah dari luar pegang apa. Alangkah lebih baiknya kita harus membersihkan perabotan rumah. Yang ke-10 itu adalah tingkatkan imun tubuh. Jadinya kalian harus tetap fit, harus tetap jaga kesehatan juga. Walaupun lagi masa COVID-19 ini, tentunya harus makan yang cukup, istirahat yang cukup, minum yang juga yang cukup, dan ditambah dengan vitamin-vitamin lainnya untuk mengimbangi kesehatan tubuh kalian masing-masing. Jadinya harus tetap berjaga dan was-was tentang kondisi saat ini seperti ini. Itulah tips yang dari saya berikan untuk kalian semua. Kali ini saya akan membahas tentang perusahaan yang bersifat global di negara China. Bisa dibilang China adalah pemain utama sebagai pemasok suplai global selama 2 dekade terakhir ini. Ketika perusahaan-perusahaan barat mulai memusatkan kegiatan operasionalnya mereka di China, hal ini guna mengurangi pengeluaran sekaligus menjadikan target pasar karena populasinya yang padat di dunia. Saat ini pun China menyumbangkan hampir 20% dari pendapatan domestik brutonya atau dengan disingkat PDB dunia. Bahkan investasinya besar-besaran perusahaan asing. Menurut survei juga mengeluarkan sebuah perusahaan di Jerman, 4 dari 5 perusahaan besar mengandalkan China sebagai pemasok utama mereka. Pengaruh China pun terhadap rantai pemasok global tidak perlu dipertanyakan lagi, karena China mulai menutup akses provinsi Hubei pusat manufaktur sebagai langkah mencegah virus corona itu menyebar. Perusahaan-perusahaan dunia mulai merasakan imbasnya. Beberapa produsen otomotif seperti Fiat, Chrysler, dan Hyundai terpaksa menghentikan produksinya karena mereka tidak mendapat pasokan komponen dari Cina. Jadinya bisa dibilang kebanyakan perusahaan yang di Cina itu sangat berpengaruh sekali yang bersifat global untuk bagi negara-negara lainnya untuk bahan bakunya yang terutama. Setelah itu, krisis yang diperkirakan akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan diversifikasi ke negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, karena mereka berupaya mengurangi resiko dan memastikan suplai pasokan mereka.
perusahaan-perusahaan yang merelokasi kegiatan operasional karena keluar Cina selama beberapa tahun ini karena semakin tinggi biaya tenaga kerja di sana. Relokasi tersebut mendapatkan momentum ketika perang dagang dengan Amerika Serikat dan Cina mencapai puncaknya di tahun 2018 sampai 2019. Ketika menghindari tarif yang tinggi yang ingin meningkatkan ketegangan antara kedua negara mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut mengalihkan kegiatan operasionalnya ke negara-negara tetangga. Di negara Cina, sebenarnya dikutip lain dengan negara India juga memainkan peran penting dalam rantai pasokan farmasi dunia. Cina memproduksi antara 80% hingga 90% pasokan global untuk bahan aktif antibiotik, sementara India memimpin produksi obat-obatan generik. Perusahaan farmasi China telah memasok lebih dari 90% antibiotik, vitamin C, ibuprofen, dan hidrokortison di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut pakar kesehatan Dewan Hubungan Luar Negeri, sebuah lembaga think tank Amerika Serikat, meskipun dalam kondisi pandemik saat ini tidak menyebabkan kekurangan obat-obatan utama, sebagian besar perusahaan-perusahaan dunia memutuskan untuk mengakhiri dominasi China dan India di industri farmasi dengan merelokasi produksi obat-obatan ke negara Amerika Serikat dan Eropa. Itulah penjelasan yang saya bisa berikan kepada kalian semua tentang berita yang terjadi sekarang di negara Cina, bahwa sebenarnya berita saat ini pun virus corona COVID-19 ini telah menurun drastis jauh di beberapa bagian kota di negara Cina. Itu sudah bisa dibilang di negara Cina sudah bisa beraktivitas secara normal, tapi masih ada larangan-larangan yang tersebut yang harus tetap dipatuhi oleh masyarakat di negara Cina di sana. Sekian dari saya memberikan informasi tentang negara Cina di sana, bagaimana keadaannya sekarang. Saya Stefanus Hans. Terima kasih.